Bab 948, Pecundang. Yinia dan Sander Ye baru saja pergi ketika seorang lelaki tua masuk. Selain lelaki tua ini, ada juga seorang lelaki parubaya. Pris parubaya ini tak lain adalah pelaksana hukum Yino Cui. Melihat lelaki tua ini, wajah Jinan tiba-tiba menjadi serius karena dia masih menyesali karena tidak bisa makan domba di kemudian hari. Pengurus Umum Kabinet, Perdana Menterimu. Perdana Menterimu memandang Dewa Tertinggi Tianyun dengan ekspresi rumit. Dewa Tertinggi, kamu yang melakukan ini. Dewa Tertinggi Tianyun berkata dengan tenang, Perdana Menteri tua, beri mereka kesempatan. Perdana Menterimu menggelengkan kepalanya, kalau ini tersebar, siapa yang akan mengikuti hukum di masa depan? Kalau semua orang belajar dari Yinia, bukankah peradaban Tianxing akan berada dalam kekacauan? Dewa Tertinggi Tianyun berkata pelan, kalau begitu ubahlah hukum ketuhanan. Perdana Menterimu tersenyum pahit, Dewa Tertinggi, ini adalah sistem leluhur, bagaimana kita bisa mengubahnya? Dewa Tertinggi Tianyun berjalan ke samping dan duduk, lalu berkata, Perdana Menterimu, duduk. Perdana Menterimu menggelengkan kepalanya, Dewa Tertinggi, jangan tunda lagi. Kemana kamu mengirim mereka? Dewa Tertinggi Tianyun berkata, lupa. Ekspresi Perdana Menterimu membeku. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi bersama Yino Cui. Karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus berjuang dengan Dewa Tertinggi ini, karena dia tidak punya cara untuk memaksa Dewa Tertinggi ini melakukan apapun. Belum lagi dia, bahkan penguasa Tianxing dibuat pusing oleh Dewa Tertinggi ini ketika dia ada. Setelah Perdana Menterimu pergi, Dewa Tertinggi Tianyun tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran di matanya. Biarpun dia mendukung Yinia dan Sander Ye, dia tahu bahwa Yinia bersama pria asing, yang sama sekali tidak diperbolehkan di peradaban Tianxing. Sampai ke ujung dunia pun, peradaban Tianxing tidak akan menyerah. Memikirkan hal ini, kekhawatiran di matanya menjadi semakin kuat. Jinan di samping terlihat sangat tenang, karena dia tahu bahwa alasan Yinia membawa pergi Sander Ye bukan hanya karena dia takut Sander Ye akan terluka. Dia takut peradaban Tianxing akan berkonflik dengan Sander Ye, yang akan berujung pada bencana. Hanya dia dan Yinia yang tahu betapa menakutkannya Dewa Pedang bergaun polos itu. Kalau Sander Ye terluka di sini. Jinan menghela nafas lagi, dombaku. Di luar aula utama. Setelah Perdana Menterimu dan Yino Cui keluar, Perdana Menterimu menghela nafas dengan suara rendah, tidak berdaya. Yino Cui berkata dengan muram, Perdana Menterimu, dampak dari masalah ini sangat buruk. Yinia tidak memiliki rasa malu dan benar-benar jatuh cinta dengan manusia peradaban tingkat rendah. Ini hanyalah rasa malu bagi peradaban Tianxing. Dan Dewa Tertinggi Tianyun secara terang-terangan melindunginya. Perilaku ini provokasi terang-terangan terhadap hukum ketuhanan peradaban Tianxing, dia. Perdana Menterimu memandang Yino Cui dengan ringan, apa gunanya memberitahuku hal ini? Kamu tidak bisa mengalahkan Dewa Tertinggi Tianyun, apa aku bisa? Wajah Yino Cui sangat jelek. Perdana Menterimu menggelengkan kepalanya, pelaksana hukum, izinkan aku menasihati kamu. Biarpun Dewa Tertinggi Tianyun lebih defensif, kontribusinya terhadap peradaban Tianxing tidak tertandingi oleh siapapun. Selama dia tidak mengkhianati peradaban Tianxing, bahkan penguasa Tianxing pun tidak bisa hukum dia. Kalau kamu tidak memahami hal ini dan ingin membalas dendam padanya, kamu meminta kematian. Yino Cui menundukkan kepalanya diam-diam, mencegah orang-orang di depannya melihat ekspresi aslinya. Terima kasih Perdana Menterimu atas bimbingannya. Aku tidak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada Dewa Tertinggi Tianyun. Namun, masalah ini masih membutuhkan solusi. Lagi pula, sekarang kisah Yinia jatuh cinta dengan seseorang dari peradaban yang lebih rendah sudah menjadi masalah besar. Perdana Menterimu berpikir sejenak lalu berkata, pergi dan kejar.
Kalau itu adalah masalah normal, dia tidak akan keberatan memberi muka pada dewa tertinggi Tianyun, tetapi dampak dari kejadian ini sangat buruk. Kalau kasus ini dibuka, peradaban Tianxing akan mengalami kekacauan di kemudian Han, dan juga akan mempengaruhi garis keturunan murni peradaban Tianxing. Perkawinan campur dengan peradaban asing tidak pernah diperbolehkan. Garis keturunan peradaban Tianxing tidak boleh dikotori. Setelah menerima perintah Perdana Menterimu, Yino Cui berbalik dan pergi. Perdana Menterimu tiba-tiba berkata lagi, "Tunggu." Yino Cui berhenti dan menoleh ke arah Perdana Menterimu. Perdana Menterimu menatapnya. Biarpun Yinia sudah melanggar hukum ketuhanan, dia adalah anggota dewa tertinggi Tianyun. Ketika saatnya tiba, kabinet akan membahas bagaimana menghadapinya kalau laki-laki itu. Setelah mengatakan ini, dia berhenti bicara. Yino Cui segera berkata, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang tidak jauh. Perdana Menterimu terdiam beberapa saat, lalu berbalik dan pergi. Begitu Yino Cui meninggalkan alam Dewa Tianxing bersama sekelompok penegak hukum, dia bertemu dengan seorang pria paruh baya. Pria paruh baya ini tidak lain adalah ketua aula kedua Balti Qiu dari aliansi jalan jahatnya. Balti Qiu tersenyum dan berkata, "Pelaksana hukum Cui, apakah kamu akan menangkap Sander Ye?" Yino Cui mengangguk. Ketua aula kedua, perempuan Jalang Vinia itu melepaskan api langit tanpa izin untuk membakar alam semesta jahat. Soal ini, Balti Qiu menggelengkan kepalanya. Ini masalah kecil dan tidak mengganggu kesepakatan antara aliansi jalan jahat dan peradaban Tianxing. Yino Cui mengangguk sedikit. "Bagus." Balti Qiu berkata dengan suara yang dalam, "Pelaksana hukum, orang di belakang Sander Ye sangat kuat. Kalau kamu pergi menangkapnya, ini akan membuat marah orang-orang di belakangnya." Yino Cui berkata pelan, "Oh, ketua aula kedua menganggap peradaban Tianxing tidak sebaik orang-orang di belakangnya." Balti Qiu buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bermaksud begitu. Itu hanya pengingat, tidak lebih." Yino Cui tersenyum dan berkata, "Ketua aula kedua, selama bertahun-tahun, peradaban Tianxing tidak pernah kalah." Balti Qiu mengangguk, "Memang." Yino Cui menambahkan, "Kalau orang di belakang Sander Ye benar-benar tak terkalahkan, lalu kenapa dia melarikan diri? Kenapa dia tidak memanggil dan bertarung dengan peradaban Tianxing?" Balti Qiu melirik ke arah Yino Cui, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Sejujurnya, selama kurun waktu ini, aliansi jalan jahat sudah melawan Sander Ye itu, dan menderita kerugian besar. Hei, otakku ini, ada satu hal yang aku abaikan. Bagaimana para ketua aula aliansi jalan jahat bisa dibandingkan dengan pelaksana hukum Cui?" Mendengar perkataan Balti Qiu, senyuman muncul di wajah Yino Cui. "Ketua aula kedua, jangan bilang begitu, kalian aliansi jalan jahat masih punya kekuatan." Balti Qiu menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak. Dibandingkan dengan peradaban Tianxing, aliansi jalan jahat hanya bisa dianggap inferior." Biarpun Yino Cui berpikir demikian dalam hatinya, dia tetap tidak menunjukkannya terlalu banyak, tetapi tersenyum dan berkata, "Ketua aula kedua, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berarti ini. Sekarang peradaban Tianxing sudah menandatangani kontrak dengan perjanjian damai aliansi jalan jahat. Selama perjanjian damai ini, kita dianggap setengah sekutu. Adapun Sander Ye dari ras peradaban rendah, aliansi jalan jahat tidak mampu menyerang, peradaban Tianxing akan menyerang." Balti Qiu melirik penegak hukum di belakang Yino Cui, ragu-ragu, lalu berkata, "Pelaksana hukum, apakah kamu ingin mendatangkan lebih banyak orang?" Yino Cui tiba-tiba bertanya, "Sander Ye berada di ranah apa?" Balti Qiu berkata, "Itu seharusnya ranah Etao." Yino Cui sedikit mengernyit, ini sangat lemah tapi aliansi jalan jahat bahkan tidak bisa menyerang. Berbicara tentang hal ini, dia sepertinya merasa ada yang tidak beres, dan dengan cepat mengubah kata-katanya, "Ketua aula kedua,
aku tidak mengatakan bahwa kamu aliansi jalan jahat tidak berguna, kamu tidak boleh terlalu banyak berpikir. Balti Qiu tersenyum pahit, selama ini aliansi jalan jahat memang tidak sebaik dulu. Hei pelaksana hukum, aku yakin kalau kalian ambil tindakan kali ini maka Sander Ye pasti mati, tapi Sander Ye punya pendukung di belakangnya, dan kekuatan pendukung itu. Yino Cui memandang Balti Qiu dengan ringan, ketua aula kedua, apakah dia memiliki pendukung yang kuat? Balti Qiu mengangguk. Yino Cui berkata dengan tenang, bagi aliansi jalan jahat sangat kuat, tetapi bagi peradaban Tianxing. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, ketua aula kedua, jangan terlalu dipikirkan. Balti Qiu menyeringai, lalu berkata, selamat tinggal, selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Yino Cui melirik Balti Qiu yang hendak pergi, dengan kilatan sarkasme di matanya, aliansi jalan jahat ini benar-benar sekelompok idiot. Setelah mengatakan itu, dia membawa sekelompok master dan menghilang langsung ke ujung langit di kejauhan. Di sisi lain, Balti Qiu menyaksikan Yino Cui dan yang lainnya menghilang di ujung galaksi di kejauhan, tersenyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Permainan catur sudah dimulai, dan dia harus membuat rencana. Bersambung.